Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita umur, kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian yang mudah-mudahan pengajian ini nanti insya Allah sampai syuruk, lalu kita lanjutkan dengan sholat sunat Isra 2 rakaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umrah insya Allah. Oleh karena itu sangat sayang rasanya kalau sudah kita sholat subuh, apalagi di bulan suci Ramadan, tidak ada kegiatan yang sangat mendesak dan penting. Lebih baik kita duduk sejenak mendengarkan pengajian, karena nasihat itu sangat penting bagi hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada orang-orang mukmin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu atau nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat bertahan sejenak sampai waktu syuruk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti diberikan oleh Allah nikmat. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang hidup itu dari makhluk Allah pasti Allah berikan nikmat atau rezeki. Apalagi manusia, karena manusia itu adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia itulah makhluk Allah yang paling sempurna. Dan kesempurnaan itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memakmurkan bumi ini, Allah memberikan nikmat yang banyak agar kita itu bisa melaksanakan tugas. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi itu adalah sebagai khalifah, orang-orang yang akan memakmurkan bumi. Maka tidak mungkin tugas yang sangat berat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah embankan kepada kita, tidak Allah sediakan nikmat, bahkan nikmat yang banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya. Itu berlaku umum. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tahukah kita bahwa ada orang-orang yang Allah berikan nikmat, namun kemudian nikmat yang Allah berikan itu makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tetapi kemudian dia makin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu bahasa Arab. Asal katanya dari kata daroja. Kalau kita pasti dah tahu. Kalau bahasa Indonesianya darjat. Kalau asal katanya daroja itu umum. Fi'il madhi yadruju
darjat. Tapi kalau sudah maknanya istidraj, itu lain maknanya, walaupun asal katanya sama. Derajat itu kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Itu baik Pak maknanya. Asal kata istidraj itu juga dari kata darajah. Pelan-pelan Allah naikkan derajat. Tetapi kalau bahasa kitanya meninggi sampai jatuh. Kalau jatuh pendek kan tak sakit Pak. Tapi naik, tapi kemudian kita lupa diri. Allah kasih nikmat banyak tapi tidak pernah kita taat kepada Allah SWT. Atau makin pelan makin tak taat. Itu ingat kisah Sa'labah. Dia waktu miskin sangat rajin ke masjid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena susahnya dia minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia diberikan nikmat, supaya dia keluar dari kemiskinan dan kesusahannya, karena menderita sekali Pak. Sarung satu, istilahnya sarung satu, kain satu, cuma untuk dia sholat berganti dengan istrinya. Sa'labah. Berkali-kali dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah sebenarnya belum, lebih baik kamu tuh seperti ini tapi soleh gitu. Ya, soleh Muhammad soleh. Ini Hafiz. Ini sama bantu oleh apa Hafiz? Tetapi Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan kemudian dia punya ternak 1, 2, lama-lama banyak, lama-lama jarang ke masjid. Kenapa? Sibuk mengurus harta. Pejabat juga begitu Pak. Pejabat itu naik, dia menjadi dari staf kekasih mulai rapat mulai orang azan lanjut rapat. Jadi kabit atau kabak eselon 3 naik eselon 2 naik eselon 1 jadi gubernur. Sholat akhirnya untung masih sholat Pak, alhamdulillah masih jaga dia sholat, masih sholat jamaah, tapi jamaah kosor terus. Kenapa? Jangan ke masjid lagi. Kenapa? Dia tugas keliling. Jamaah kosor. Kalau masih terjaga sholatnya, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian tak terjaga, lama-lama kemudian awal waktu, ya, lalu kemudian mundur lagi, akhirnya di akhir waktu, ya, karena kesibukan. Itu nikmat itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Begitu juga orang punya toko, punya kedai Pak, punya kedai satu masih datang ke masjid, buka cabang, agak sibuk sedikit, tak nampak sibuk, sibuk gini ya. Lama-lama dia jauh dari masjid, lama-lama jauh dia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau masih berzakat dia, berinfak, berwakaf dia masih lumayan Pak. Kenapa? Masih ingat kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Tapi kalau kemudian ditambah dengan pelit, itu bahaya. Saya tanya sama Bapak kalau ada uang 2.000, enggak usah 2.000 lah, 10.000 lah nak di kantong, tapi tukar 5.000, Bapak kalau lewat kota Impak, berapa Bapak impakkan? Bu? Ibu lah. Bapak, kalau ada 10.000 di kantong lewat kota Impak, berapa Bapak? Uang 5.000 tukaran 5.000, 10.000. Berapa Bapak impakkan Pak? Anggaplah 5.000 ya Pak ya. Anggap aja 5.000, masih ada 5.000 di kantong ya kan. 5.000 itu berapa persen itu? 50%. Nah itu orang susah ngasih 50% dari uangnya, ya kan? Sekarang dia jadi kaya 1 miliar, mau nggak ngasih 50%? 1 juta Pak, banyak tuh katanya. Maka orang makin lama makin kaya, makin sedikit persentase infaknya Pak. Tapi saya tidak nyuruh Bapak miskin lah, tak begitu.
Tapi itu sudah menjadi logika umum bahwa orang makin kaya makin berhitung. Makin kaya makin berhitung, Pak. Abdurrahman bin Auf itu, Pak, sudah rindu dia menjadi miskin. Abdurrahman bin Auf itu aneh, Pak. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena memang doa Rasulullah itu kepadanya khusus itu. Ya. Rindu dia miskin, pingin ada suatu hari dia membeli dagangannya ingin rugi gitu. Ternyata berlipat-lipat dia untungnya. Begitulah Allah menetapkan pada Abdurrahman bin Auf. Tapi karena dia dermawan, masya Allah, seluruh hartanya, ya sebagian besar hartanya diimpakkan. Maka kita lihat sahabat Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ada ndak dikenal mereka itu meninggalkan harta warisan yang banyak kepada keturunannya? Ada. Meskipun Islam mengatur urusan ilmu faraid, ilmu waris, tapi sahabat tak kita dengar meninggalkan harta yang, meskipun kata Rasulullah, ya, meninggalkan harta kepada keturunan kalian sehingga dia tidak fakir miskin, tidak menderita, tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Itu bagus. Tetapi tidak berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Sahabat tidak meninggalkan harta yang banyak kepada keturunan mereka. Mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan keteladanan. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu harus kita koreksi. Ya, nikmat itu harus kita muhasabah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kajian kita hari ini berkaitan dengan istidraj. Yang tadi saya katakan bahwa istidraj itu adalah nikmat Allah berikan kepada seseorang bertambah banyak sedikit demi sedikit, lalu kemudian terus bertambah, tapi kemudian tiba-tiba Allah jatuhkan dia untuk menunjukkan azabnya kepada orang itu. Kenapa? Karena nikmat yang dia miliki itu bukan dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa kata Allah? Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dalam surah Al-A'raf ayat 182 sampai 183. Wa umli lahum inna kaydi matin, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami nanti akan kami menarik mereka secara beransur-ansur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui, dan aku beri tangguh kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Dalam surah Al-An'am apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan bagi mereka pintu-pintu segala kesenangan. Jadi kalau dah mereka melupakan peringatan, tapi justru Allah bukakan pintu-pintu kesenangan, hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Lupa diri dia, Pak. Justru ketika dia lupa diri itu Allah berikan nikmat yang banyak. Makin lama makin lupa. Maka ada orang yang memberikan peringatan kepada orang seperti ini, wang ajo miskin ang membembet tolak adanya. Biasanya, Pak, kalau orang kaya yang nggak soleh, ya, nggak pernah ke masjid, nggak mau melaksanakan sholat, nggak mau berzakat, nggak mau umroh dan haji, padahal dia mampu. Datang seorang ustadz yang mumpuni agamanya, cobalah nasihati, nggak bisa. Kalau ustadz tuh nggak ada jabatannya, nggak ada hartanya, cenderung diremehkan. Ya, Pak, ya. Karena orang kaya itu, Bapak Ibu sekalian, orang punya jabatan itu, kalau nggak kuat hatinya, Pak, itu akan menjadikan kekayaan dan jabatannya itu menjadi sebuah kesombongan. Kalau sudah sombong, hatinya tertutup.
susah menerima nasihat. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Kira-kira nikmat ini istidraj atau enggak? Ini kira-kira nikmat ini bisa melupakan aku kepada Allah atau tidak nih? Nikmatnya kira-kira membuat aku takarub ila Allah atau tidak ini? Harus hati-hati kita, Pak. Nikmat ini membuat aku sombong atau tidak nih? Ada tetangga kita yang miskin, kita kaya, lalu kita sombong, Pak. Sudah tidak mau ngasih tetangga itu makanan atau apa, sombong lagi, Pak. Kalau ngasih masih mending juga lah. Kecenderungan orang yang berilmu, kecenderungan orang yang punya ilmunya banyak, orang yang berharta, orang yang punya jabatan itu sombong. Orang yang cantik atau tampan itu sombong. Dan apabila kita sudah sombong, apa kata Allah? La tadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Orang kalau sudah ada sombong dalam hatinya, maka tidak masuk surga, kata Rasulullah. Karena kesombongan itu, ya, itu hanya milik Allah. Sombong itu kan artinya dari kata takabur, Pak, ya. Tahu nggak takabur? Takabur itu dari kata kabir. Akbar itu hanya milik Allah. Takabur asal katanya apa? Kabir. Akbar itu yang paling tinggi, makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara itu pakaian Allah, selendang Allah. Lalu kemudian kita pasangkan dalam diri kita, mana bisa? Nggak boleh. Makhluk itu sombong, nggak boleh. Karena nikmat Allah bisa saja dalam sekejap bisa datang, bisa pendatang, bisa pergi. Saya pribadi aja Pak, tahun lalu masih kepala biro Kesra, sekarang sudah staf biasa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dalam genggaman Allah kekuasaan itu. Mau Allah kasih kepada siapa silakan, Allah yang berkuasa. Mau Allah tarik silakan. Allah muliakan orang gampang, Allah hinakan orang gampang. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita kehilangan ketakwaan, karena justru itulah yang menyebabkan kita mulia. Mulia di sisi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga dimulai di sisi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Standar kemuliaan kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, Pak. Kalau kita sandarkan kemuliaan itu kepada dunia, naudzubillah, bahaya. Tapi kita sandarkan kemuliaan kita itu adalah dengan ketakwaan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah tadi? Saya bacakan dalam surat yang kedua tadi. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang diperbuatnya di masa lalu. Kita cek hati kita, Pak, kita cek amal kita. Ya, coba cek amal kita, Pak. Saya selalu menyampaikan ini, dan ini udah berapa kali juga di masjid ini saya sampaikan. Baca Quran aja lah misalkan, Pak. Ini sudah hari ke maksud 18 kita ya. Yang lewat sudah 17. Kalau sudah 17, kalau dalam bulan Ramadan ini satu hari baca Qurannya, berarti kan sudah 17 juz. Siapa yang sudah 17 juz ini? Bu, Pak. Udah ada khatam, Pak? Ibu-ibu udah ada khatam? Hah? Udah ada, Bu, ya? Alhamdulillah. Yang 17 juz? Bapak-bapak, ibu-ibu ini memang lebih rajin dia baca Quran. Saya bersyukur, Pak. Ini selalu saya ulangnya, mohon maaf bukan berarti apa, tapi ini berbagi aja. Istri saya tuh memang rajin baca Quran. Istri saya tuh satu hari baca Quran kalau enggak lagi datang bulan Ramadan ini, Pak, bulan Ramadan ini. 10 juz satu hari, Bu. Istri kalah ya, jauh.
duduk aja dia baca Quran. Kalau udah mulai masak baru masak dia, nyuci dia. Sampai ibu-ibu yang waktu di Nur Yakin, jangan-jangan istri Ustaz nih di rumah ada pembantu Pak, enggak ada. Atau beli-beli di luar makan, enggak, dia masak. Kalau laundry mungkin enggak, dia mencuci sendiri, menyetrika sendiri. Wah, alhamdulillah. Makanya saya kadang-kadang bergurau, Bu. Kalau ada lah macam kau ini berdua, satu lagi mau ambil lagi satu. Ya. Nah, balik ke tadi, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jangan disibukkan oleh harta, disibukkan oleh jabatan, disibukkan oleh dunia. Bulan puasa nih Bapak Ibu sekalian, konsep iktikaf itu apa? Iktikaf itu kan berdiam diri di masjid, betul nggak? Dan itu sunnah Rasulullah SAW, 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Rasulullah sudah memulai menunjukkan kepada sahabat, itu sudah mulai bulan Rajab. Makanya kan doa yang diajarkan oleh ulama itu mah, Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu doa ulama itu yang diajar ulama. Mudah-mudahan kita diberi Rajab dan Sya'ban dan kita disampaikan bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya ketika bulan Ramadan datang tuh kita tidak kaget, Pak, karena sudah mulai gini ya amal kita nih. Terakhir apa 10 hari terakhir itu seperti memalaikatkan diri, berdiam diri ke masjid, tidak ada ceritanya kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak mikirkan dunia Pak, Bu, tidak ada yang mikirkan kue-kue, dan itu diikuti oleh istri-istri Nabi. Nah itu kan bapak itu tidak, istri Nabi juga ikut. Sehingga ketika Rasulullah wafat, kebiasaan iktikaf itu diteruskan oleh istri Nabi. Tapi istri Nabi iktikafnya di rumah, tidak di masjid, dalam kelambu-kelambu mereka. Berdiam diri. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kita seolah-olah kita putus dari dunia. Kita fokus kepada akhirat. 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Nah, ini makin rayo, makin sibuk. Pakaian udah dibolile kan itu. Baju anak udah dibolile Ustaz. Kue le buat le. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat justru semakin lama di masjid ini, makin hari makin ke ujung, makin mendekati Syawal ya, itu makin sepi. Makin sepi. Padahal justru makin akhir itu makin banyak berkah, apa namanya itu, pembebasan dari api neraka. Itu minan nar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus evaluasi. Nah, maka iktikaf ini kalau bisa kita laksanakan. Bahkan sebetulnya Rasulullah itu 10 hari Pak iktikafnya atau 9 malam ya, 10 atau 9 malam itu tidak keluar masjid. Sehingga dalam sebuah riwayat disampaikan Rasulullah itu justru ketika dia itu cuman disisir oleh Aisyah, dia di jendela itu Masjid Nabawi itu digini waktu zaman dulu kan berdempetan dengan rumah, disisir oleh Aisyah, dia nggak keluar masjid. Begitu menjaga. Karena apabila keluar masjid, kecuali ke WC itu konteksnya beda, itu masih dalam bagian masjid ya, makanan diantar, tidak sibuk dengan dunia Pak. Kenapa? Sudah 11 bulan kita sudah membekali diri kita dengan dunia. Saatnya kita liburan. Liburannya bukan liburan untuk macam-macam, liburannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah umur 60 misalkan, tidak ada satu kali pun kita ini i'tikaf, tidak ada satu kali pun kita mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun itu rahasia Allah SWT. Tapi insya Allah orang yang niatnya ikhlas karena Allah, bersungguh-sungguh dia beriktikaf, dia 10 hari terakhir dijaganya betul, 10 hari itu akan tidak mungkin tidak dapat Lailatul Qadar. Memang dijaganya 10 malam. 10 malam itu dijaganya Pak. Nak ganjil malam apa aja lah. Nak 21, 23, 25, 27, 29.
ada, karena dia iktikaf. Tentu dapat dia. Dikawalnya betul, Lailatul anak lari ke manok Lailatul Qadar dan kawal kok dapat deh Pak. Kalau iktikaf, kalau tidak iktikaf macam mana? Tidak dapat lah. Minimal iktikaf tiap malam, kalaupun tidak harus berdiam diri 10 hari di masjid ini, minimal datang dia tiap malam. Minimal kalaupun tidak tiap malam, malam ganjil. 21, 23 dijaga nih betul. Walaupun sebetulnya ya lebih baik itu 10 malam. Kalaupun tidak bisa sempat karena kita masih ada tugas, ada apa, ya ada. Malam aja kita datang ke masjid. Niat lagi perbarui niat untuk iktikaf, perbarui niat untuk iktikaf. Dan itu ada dalam surat, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 187. 83 puasa, 84 tentang apa? Fidyah, 85 tentang syahrul Ramadan, 186 tentang doa, 187 tentang iktikaf. Oleh karena itu dalam iktikaf itu 10 hari terakhir itu Bapak Ibu sekalian, 10 hari terakhir itu di dalam ayat itu disebutkan tidak lagi menggauli istrinya orang puasa, seolah-olah dia jadi malaikat. 10 hari terakhir itu tidak ada lagi dia berhubungan intim dengan suami istri. Iktikaf. Kalau masih juga lagi Pak namanya bukan iktikaf, istrikaf namanya. Itu kajak pulang, pulang acu, ya kan? Dah, jangan orang rumah kajak. Itu bukan iktikaf tapi istrikaf. Pengonang ke bini tadi kan. Nah itu oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul memastikan nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan bahwa apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa ini, mengenai apa namanya istidraj ini. Saya tidak apalah hadisnya Pak, karena memang saya bacakan aja di. Idza ra'aitallah yu'til abda minal dunya ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberi dunia kepada seorang hamba atas kemaksiatannya sesuai apa yang ia sukai, maka itu adalah istidraj. Maka jangan heran Pak, kadang-kadang kan kita ngeluh dengan kesusahan, dengan kemiskinan kita. Ini orang kaya-kaya, ini orang-orang kafir aja Ustaz, Cino kan banyak sawitnya, orang-orang Kristen ya banyak sawitnya. Yang kaya-kaya yang punya PKS pabrik kelapa sawit yang banyak-banyak, yang luas-luas kebun sawitnya kan orang-orang itu. Jangan kecewa, jangan kita itu iri. Justru mereka harus iri kepada kita. Kenapa? Kita punya nikmat yang sangat besar yang membebaskan kita dari api neraka Allah. Apa itu? Iman dan Islam. Maka apa kata Rasulullah? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Mulia kita berislam. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu kaya atau miskin? Hakikatnya Rasulullah orang paling kaya, tapi Rasulullah memilih hidup sederhana, bukan miskin lah, sederhana sekali. Coba lihat itu di dalam konten-konten itu ada rumah Rasulullah, perkakas rumah Rasulullah. Sangat Rasulullah sengaja memilih itu. Kira-kira kalau Rasulullah memilih kaya bisa enggak minta sama Allah? Minta lebih berkuasa, kekuasaan bisa nggak? Bisa. Rasulullah, Nabi Rasul, Sayyidul Rasul, ya, pemimpin para Rasul, pemimpin para Nabi. Kalau dia meminta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Tapi Rasulullah tidak memilih kaya, tidak memilih berkuasa. Untuk apa Pak? Bu? Untuk memberikan contoh dan keteladanan kepada kita.
Kalau sempat Rasulullah seperti Nabi Sulaiman gitu kan, yuk kalau selama Nabi Sulaiman kan memang umatnya seperti itu. Kalau sempat Rasulullah seperti Nabi Sulaiman, kaya dan berkuasa, nanti umatnya yang miskin-miskin nih katakan, ya pantas Rasulullah kayo, Rasulullah raja, wajar bertakwa kepada Allah. Awak miskin, bangse, itu kan? Dengan Rasulullah seperti itu, tidak ada alasan bagi kita, Pak. Abu Bakar juga mengeluarkan seluruh harta, Umar juga mengeluarkan, sampai Rasulullah dan ditiru oleh Umar itu kainnya bertambal-tambal. Awak aja kan, dan pakai jasa, rancak. Rasulullah diikuti oleh sahabat banyak bertambal-tambal kainnya. Mus'ab bin Umair dia jual semua kekayaannya ketika hijrah ke Madinah, ya, untuk hijrah saja dia keluar pada Rasulullah, sampai kemudian matinya itu kan kainnya itu, syahidnya itu kainnya itu tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Menangis Rasulullah. Ingat Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang sangat tampan di Mekah, dan karena dia kaya, parlente dulu, kainnya gagah dulu, tapi dia memilih Islam untuk sederhana. Begitu mereka terhadap nikmatnya, Pak. Maka kalau kita dapat nikmat itu, Pak, jangan segan-segan berinfak, jangan segan-segan bersedekah. Berarti Allah titipkan. Memang ada dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah, ya, nikmat yang baik itu adalah berada di tangan orang yang soleh. Nah, orang soleh itu apa? Berinfak dia, bersedekah dia, berwakaf dia, berzakat dia, nggak lupa berzakat. Umroh nih, haji, luar biasa. Kalau seperti itu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena sudah syuruk, masih 6 menit lagi. Itu udah syuruk kan? Udah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Terakhir nih, daripada penasaran saya Pak menyampaikan. Jadi istidraj itu Pak ada cirinya, nikmat yang terus bertambah pada pelakunya terus bermaksiat sebagai penanggung sebelum azab datangnya secara tidak disadari. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, ya, apa cara kita untuk terhindar dari istidraj ini? Pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah diri. Dihitung Pak. Kira-kira amal saya ini bagaimana? Jangan sampai kemudian nikmat itu mencelakakan kita. Kemudian memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, dan kemudian menjadikan nikmat untuk menjadi sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa harta itu mati, Pak. Bawa harta itu mati. Dengan apa? Dengan berinfak, berzakat, bersedekah. Jangan tinggalkan di dunia ini menjadi fitnah bagi ahli waris. Kalau saya setuju Pak, kalau masih hidup Pak, bagikan waktu belum mati Pak. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu kaya, ya, panggil anak-anak udah tua nih, agak sakit-sakitan, bagikan sebelum kita mati, ya, ini nak hibah namanya, nah, nih untuk kau, ini untuk kau, nah, apa tinggalkan sedikit untuk hidup menjelang mati. Berbanyak amal, sedekah banyak, infak, bagi-bagi Pak sebelum mati, supaya apa? Anak udah dapat, ya kan? Karena memang ada ayatnya wal yakhshallahu ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khawfu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah setelah kalian di belakang kalian, kata Allah. Babnya bab masalah kesejahteraan, bab duit, bab ekonomi juga hendaklah kalian takut. Kita memang juga tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Maka waktu itu masih hidupnya ibadah Pak. Sisa itu banyak banget berinfak, bersedekah. Hibah itu tidaklah terlalu banyak Pak, artinya untuk hidup dia yang untuk bisa hidup sejahtera aja hibah. Apa untuk anak-anak kita. Saya ada niat kepada anak saya bilang tidak nunggu Abi mati dulu, saya bilang untuk kalian dapat harta dari Abi. Nah, setelah kalian selesai sekolah berumah tangga, nih untuk kalian, nih kalian. Nah juga banyak dibagi, tapi lumayan lah, bisa juga dibagi-bagi. Ini sedikit untuk Abi sama Umi kalian sebelum mati. Ya, supaya bisa juga berinfak, bersedekah.
ya sedikit untuk memperbanyak amal. Nah, seperti itu Pak. Nah, ini udah mau cakap nih ibu nih, jangan marah Bu ya. Ada ibu itu udah tua Pak, udah tua. Golangnya masih banyak omnya. Cincin-cincinnya. Kalau pas pesta tuh banyak. Ibu kalau tua banyak amin. Bagikanlah Bu, jangan banyak betul dipakai. Ya, bawa ke akhirat. Besok Pak, ada ibu-ibu tidak pernah pakai saking sayangnya. Sayang, simpan, sayangmu. Tidak pernah berimpak sedekah ibu-ibu itu. Disimpan. Habis matinya Pak. Suaminya nikah ya kan, istri mudanya pakai hartonya tuh. Remeh, sakit hati. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.